Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erawan Fakih Ibrahim dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh yang menurut saya sukses yang ada di keluarga saya, yaitu ayah saya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Nasruddin Djoko Soerjono, dan sekarang sedang bekerja di pemerintahan, yaitu menjadi kepala Bapeda. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama adalah bagaimana perjalanan ayah bisa sampai menjadi kepala Bapeda saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, anakku semuanya. Jadi untuk perjalanan hidup pada prinsipnya dimulai dari niat awal. Mulailah dengan rencana-rencana, mulailah dengan sesuatu yang memang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, dari situ, mulai dari mimpi-mimpi, rencana, dan doa, itu diharapkan nanti akan terwujud. Walaupun itu awalnya berupa mimpi, nggak pernah terbayang semuanya. Kalau sebenarnya mimpi kita jangan dianggap remeh, tapi sesuatu hal yang nanti bisa jadi terjadi. Kalau itu semuanya bisa kita mulai dengan niat yang tulus, dan tentunya semua itu berkat doa orang tua kita, berkat doa keluarga, dan juga kegigihan kita dalam berusaha dan doa-doa kita sendiri. Awal saya sebenarnya waktu itu, ya mungkin dari awal SD, saya masih ingat saya sudah bercita-cita ingin masuk ITB. Dan waktu itu sudah saya tulis di buku saya sejak SD. Nama saya Nasruddin Djoko Soerjono, Dr. Andes Insinyur. Padahal itu SD, saya nggak kebayang pengen masuk ITB karena cita-cita dari awal. Sehingga pas ketika kejadian betul, alhamdulillah memang semua sudah diarahkan dan berkat doa orang tua. Akhirnya masuk Unpad juga masuk ITB, jadi 2 jurusan di ilmu hubungan internasional sama ilmu teknik planologi ITB. Itu alhamdulillah saya lulus di dua-duanya. Demikian juga banyak cerita lain yang dimulai dari mimpi. Pertama, saya nggak kebayang akan pulang pergi di suatu negara. Mungkin ada 20 lebih negara yang sudah pernah saya kunjungi ketika di Kementerian Keuangan. Sebelumnya saya di Bea Cukai, itu juga pernah waktu itu sekolah ambil di Korea. Sebelumnya S2 pasca sarjana, dan alhamdulillah di UI juga lulus juga dari sisi ilmu ekonomi. Jadi alhamdulillah bisa 2 gelar itu bisa berjalan. Dan itu semuanya juga dimulai dari mimpi, kerja keras. Dan kalau kita lihat juga ingat saya waktu ngobrol sama teman saya di Korea. Waktu itu ada teman saya dari Uzbekistan, dari Kazakhstan. Dia cuma ngomong begini, see you in Geneva. Hari kita ketemu di Jenewa. Itu 10 tahun yang lalu, dan kenyataannya kemudian terjadi juga saya ke Jenewa. Jadi nggak pernah kebayang semuanya. Kebetulan ada acara di kantor, disuruh delegasi di sana, datang ke Jenewa. Juga pernah ngobrol sama temanku, ayo kita kapan-kapan ketemu ke Kazakhstan. Suatu saat alhamdulillah terwujud juga jadi ke Kazakhstan. Jadi semua itu mulai dari mimpi, niat, usaha. Sama juga ketika waktu itu saya pernah nonton filmnya Maher Zain, itu yang di Chicago. Maher Zain ada salah satu ini cerita di Chicago. Kita kebayang gimana ke Chicago, kemana. Suatu saat datang kita ke Chicago. Saya kebetulan di Chicago dijadikan visiting research di University of Chicago untuk presentasi. Itu kejadian. Jadi jangan lupakan niat, mimpi, sesuatu saat itu bisa terwujud. Sama, jadi saya dulu pernah, bahkan dari awal saya memang
ini juga kadang-kadang kebayang ke kita juga. Kadang-kadang kita nggak suka sesuatu, bisa jadi nanti kamu di situ. Dulu saya nggak pernah berpikir, saya pernah untuk jadi PNS, nggak pernah kepikir. Dan waktu itu kita bagaimana berpikir, kenapa ke PNS, apalagi pakai seragam. Waktu itu nggak kebayang, tahu-taunya masuk di bea cukai awal pakai seragam. Itu akhirnya kejadian seperti itu. Cukup bea cukai pakai seragam, dan kemudian cita-cita awal saya masuk pengennya ke Kementerian Luar Negeri, ya pas di hari-harinya nggak sempat masuk ke Kementerian Luar Negeri, malah masuk di Kementerian Keuangan dan banyak ditugaskan untuk urusan luar negeri, beberapa training, beberapa agenda pertemuan, baik pertemuan internasional, pertemuan negosiasi, itu saya ikuti. Dan itulah tadi, jadi mulai dari mimpi, mulai dari niat, dan jangan lupa tetap sekolah, tetap belajar, semangat belajar, jangan berhenti sampai S1. Semangat belajar kalau bisa sampai S2, S3. Jangan cepat merasa puas untuk selesai belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Ayah pernah mengalami masalah terberat? Terus bagaimana Ayah melaluinya? Iya, semua orang punya masalah berat beda-beda. Semua orang punya masalah berat yang mungkin orang lain bilang itu berat, tapi orang lain bisa bilang tidak. Jadi masalah berat itu relatif. Mungkin orang lain berasa, wah itu berat sekali. Mungkin bagi orang lain tidak, gitu. Atau bagi orang lain itu sangat berat, bagi kita mungkin tidak. Jadi sebenarnya pertanyaan sulit, saya bilang berat, karena ya semua masalah itu sebenarnya tergantung dari ekspektasi atau harapan kita. Jadi kalau ekspektasi beda dengan realita, itu yang disebut masalah bagi seorang. Tapi saya melihatnya sebenarnya nggak ada masalah selama kita serahkan masalah itu dan pasrahkan masalah itu pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah ikhtiar. Mungkin yang kita rasakan itu sudah melenceng, tapi mungkin dari Allah itu memang kamu ditempatkan di situ, dikasih tugas di situ untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ya masalahnya beda-beda. Misalkan contohnya kalau saya dulu, tergantung di level mana masalah itu. Misalkan dulu ketika saya kuliah, ketika waktu itu sempat ya sakit gitu ya, sampai kurang sempat masuk rumah sakit, sempat gara-gara terlalu padat jadwal aktivitas di kampus waktu itu, sempat 1 bulan dirawat, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan juga. Atau suatu saat saya pernah juga, ya mungkin ketika ngambil doktor gitu ya, pasti ketika ngambil beasiswa, anggaran untuk keluarga, mungkin kita harus irit-irit, atau suatu saat pas kita lagi ngambil ujian, suatu saat kita nggak lulus gitu ya, harus mengulang lagi harus berapa kali baru kemudian lulus. Jadi orang melihatnya sukses itu sepertinya nggak ada masalah, tapi sebenarnya di balik kesuksesan orang pasti banyak sekali mereka menghadapi persoalan-persoalan dan tidak bisa dilihat kesuksesan itu satu titik. Tapi ini adalah perjalanan hidup, bisa naik, bisa turun, bisa menghadapi masalah yang berat, dan kadang-kadang masalah itu terselesaikan dengan sendirinya dengan waktu, asal kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jujur dan sopan itu penting ya? Sangat penting, karena jujur itu adalah perbuatan yang memang secara agama harus dilaksanakan. Sopan demikian juga. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan
akhlak. Akhlak itu kesopanan, kejujuran, itu utama. Apapun orang melihat kita, yang penting laksanakan kerjaan itu dengan jujur dan sopan. Tidak ada orang di dunia ini yang punya keinginan untuk tidak jujur. Saya yakin semuanya pasti punya keinginan selalu jujur. Menghadapi kejujuran itu penting, apalagi di tengah kondisi saat ini. Semuanya, sekali lagi, semuanya proses. Semua yang kita lakukan proses. Kejujuran itu adalah perilaku akhlak. Kalaupun nanti kejujuran akhirnya menimbulkan kerugian bagi kita sendiri, menurut hemat kami secara jangka panjang, pasti kita sudah puas karena sudah melaksanakan proses itu dengan jujur. Sopan demikian, sopan kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang dituakan, bahkan kepada anak-anak pun kita juga perlu melakukan secara sopan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar hidup bersosial itu penting ya? Sangat penting, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial, bermasyarakat dengan lingkungan, baik di lingkungan rumah, lingkungan kantor, lingkungan kalau di mahasiswa, lingkungan mahasiswa, itu harus dilakukan. Kalau tidak, ya kita pasti saling membantu. Keinginan kita itu saling bantu-membantu. Bekerja sama sendiri itu bukan zamannya lagi. Sekarang kita adalah makhluk sosial, makhluk yang ingin berkolaborasi, didorong, maju, juga maju bukan maju untuk kita sendiri, tapi maju secara bersama. Pesan singkat saya untuk Abang. Iya, karena ini mahasiswa semester 1, tolong disiapkan dari awal, direncanakan dari awal, dicatat keinginan-keinginan dari awal, ditulis di buku kalau perlu. Jadi nanti suatu saat, pas 4 tahun kemudian, dilihat buku itu. Sudah sama belum cita-cita saya waktu saya tulis ketika masuk di awal sama sekarang. Jadi memang perlu direncanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tetap berdoa, beribadah, itu yang utama. Bagaimanapun juga, ayah nggak ingin anak ayah sekolah tinggi-tinggi, ilmunya tinggi, tapi dari sisi ibadahnya tidak rajin. Yang ketiga, yang utama adalah akhlak. Jadi sopan santun pada orang tua itu sangat diperlukan. Ayah nggak ingin orang yang pintar, tapi dari sisi akhlaknya kurang. Karena banyak orang bisa mendidik orang pintar, tapi untuk mendidik orang sopan, orang yang juga jujur, itu sangat butuh waktu dan butuh keteguhan dan disiplin supaya itu bisa dilakukan. Dan sukses bukan dilihat dari sukses akademik, tapi sekali lagi sukses dari akhlak. Itu saja pesan dari ayah. Oke, terima kasih atas jawaban dan pesan-pesannya. Saya sudahi wawancaranya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.